warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 perspektif hubungan warga negara dengan pemerintah. Yang pertama dalam hubungan hukum, kemudian hubungan politik, hubungan kesusilaan dan kebudayaan. Jadi ini yang perlu dicermati. Ini dalam konteks hubungan hukum kah, hubungan politik kah, hubungan kesusilaan atau kebudayaan. Nah, yang pertama dari perspektif hukum. Mengapa ada perspektif hukum hubungan negara dengan warga negara? Karena pengertian warga negara itu ada juga yang dilihatnya dari perspektif hukum. Misalkan dari Iswara ya, ahli politik ini. Warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara, ya. Kemudian dari Turner, citizen is a member of a group living under the rule of government. Jadi anggota dari kelompok hidup yang diatur oleh peraturan yang dari pemerintah, ya, dari government. Jadi di sini ada aturan hukum, gitu ya. Ada aturan hukum yang mengatur warga negara. Karena itu maka hubungan antara warga negara dengan negaranya bisa dilihat dari perspektif hukum, ya. Ketaatan kita kepada aturan hukum yang dibuat negara berarti hubungan kita dari perspektif hukum. Nah, kemudian yang kedua, perspektif politik, ya. Kata Heywood ini, warga negara adalah anggota suatu masyarakat politik, ya, a member of a political community, yang digambarkan oleh which is defined by a set of right and obligation, yang digambarkan oleh seperangkat hak dan kewajiban. Dalam diri setiap warga negara itu pasti melekat hak dan kewajiban. Yang perlu ditegaskan di sini dari perspektif politik bahwa warga negara ini adalah anggota dari suatu political community, masyarakat politis. Siapa masyarakat politis itu? Ya negara. Bukankah negara adalah organisasi politik tertinggi, ya, organisasi politik terbesar, gitu ya, selain partai politik, gitu ya. Kalau partai politik, organisasi-organisasi politik lainnya kan masuknya infrastruktur politik, tetapi negara adalah suprastruktur politik, ya, kelompok politik yang besar. Ketika kita menjadi warga dari suatu kelompok politik yang besar, maka itulah kita memiliki hubungan dengan negara yang sebagai organisasi politik terbesar itu. Hubungannya itu digambarkan dengan hak dan kewajiban, ya. Inilah yang kemudian nanti pada bahasan berikutnya, inilah yang menjadi peranan kita, ya, peranan kita sebagai warga negara, yaitu bisa aktif, pasif, positif ataupun negatif tentang hak dan kewajiban. Kemudian dalam hubungannya dengan negara, pemerintah menjalankan tugas-tugas negara, ya, sebab negara itu alat dari sekumpulan manusia yang merupakan rakyat, ya. Jadi sekumpulan manusia di suatu negara adalah rakyat. Beda dengan tadi penduduk, beda dengan warga negara. Karena warga negara bisa dilihat dari perspektif politik, namanya rakyat. Bisa dari perspektif hukum, ketaatan pada aturan-aturan negara, namanya warga negara, gitu ya. Kemudian ini untuk mencapai tujuan negara. Jadi negara punya tugas, ya. Negara punya tugas menjalankan tugas-tugas negara. Sebab negara adalah sekumpulan manusia yang merupakan rakyat negara untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara kita sudah jelas di alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu 4 tujuan kita mendirikan negara, ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ya, kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan kelompok tertentu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Kemudian ikut menciptakan ketertiban dunia, ya. Jadi kita perlu berpartisipasi aktif, bukan hanya pasif, gitu ya. Sebagai negara kita perlu aktif dalam upaya-upaya perdamaian dunia, ya. Jadi
Makanya presiden kita itu banyak dikritik gitu ya, karena sering absen pada isu-isu dunia gitu ya yang dibahas di sidang umum PBB misalkan gitu ya, diminta untuk menyampaikan pandangannya dari negara kita. Nah, seringkali absen ya, absen itu ya tidak hadir. Nah, ini perspektif politik. Kenapa hubungan warga negara dengan negara bisa dilihat dari perspektif politik? Karena warga negara itu adalah anggota dari masyarakat politik ya. Kemudian yang perspektif berikutnya, perspektif kesusilaan dan perspektif kebudayaan. Dalam meninjau hubungan antara warga negara dan pemerintah dan untuk menilai tindakan pemerintah terhadap warga negara, perlu juga pertimbangan hal-hal yang patut dan selaras dengan pandangan masyarakat. Ya. Jadi jangan sampai perlakuan negara, pemerintah kepada rakyatnya itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Misalnya dengan dalih kebebasan, dalih kemerdekaan lah, gitu. Apalagi dalih hak asasi manusia, kemudian pemerintah membuat keputusan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Artinya bertentangan dengan budaya, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Ya, bukan sekali dua kali misalkan pemerintah membuat keputusan yang akhirnya keputusan itu dicabut kembali karena mendapatkan penolakan. Kenapa menolak? Karena tidak sejalan dengan nilai budaya dan nilai-nilai kesusilaan. Gitu ya. Jangan karena terpengaruh oleh salah satu kelompok tertentu kemudian dengan mudahnya memberikan persetujuan, memberikan keputusan yang justru mencederai nilai-nilai kesusilaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Ini menurut Profesor Kunchoro Purbopranoto ya. Pemerintah ya, dan untuk menilai tindakan pemerintah terhadap warga negara perlu mempertimbangkan hal yang patut dan selaras ya. Kepatutan dan keselarasan dengan pandangan masyarakat ya. Intinya jangan sampai bertentangan dengan nilai yang sudah berkembang di masyarakat. Pemerintah itu ya tentu bukan hanya presiden gitu ya, tetapi para pembantu presiden, para menteri gitu ya, para kepala daerah gitu ya. Ketika mengambil kebijakan maka jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada berkembang di masyarakat. Wujud dari hubungan warga negara dengan negara ya, wujud hubungannya ada 4 gitu ya, yang kita sebut sebagai peranan warga negara ya, peranan warga negara, the role ya, role dari warga negara. Kita sebagai warga negara bisa berperan pasif, berperan aktif, positif ataupun negatif ya. Sini nih, wujud hubungan kita dengan negara dalam 4 perspektif tadi bisa diwujudkan dalam 4 peranan ya, yang pasif, aktif, positif, dan negatif. Nah, yang pasif dan aktif seperti apa gitu ya? Pasif itu adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara. Kita patuh pada aturan yang dibuat oleh negara, berarti kita berperan ya, berperan dalam mewujudkan hubungan negara dan warga negara. Tetapi peranan kita peranan pasif ya, karena kita hanya pokoknya patuh saja pada aturan-aturan negara gitu ya. Kemudian kalau yang aktif, ini aktivitas warga untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Jadi kalau tadi hanya pokoknya patuh saja, tapi tidak berperan banyak gitu ya. Tidak ada aktivitas lain kecuali ketaatan pada aturan. Nah, kalau warga negara yang aktif adalah mereka yang ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Sebagai apa? Tentu sesuai dengan kadar kemampuan profesi kita masing-masing.
gitu ya, berperan sesuai dengan profesi atau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Misalkan ya tidak mesti harus jadi presiden, tapi pada tingkat yang lebih rendah misalkan gitu ya, di kelompok-kelompok komunitas warga, di masyarakat, di kelompok kepemudaan gitu ya, di kelompok keagamaan, kita berperan aktif menjadikan warga negara menjadi warga negara yang baik. Itu ambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Karang Taruna, RT, RW, lurah atau desa gitu ya, kepala desa, terus seterusnya gitu ya. Kalau di jenjang jabatan sampai ke presiden atau menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota atau lembaga-lembaga lain, baik di infrastruktur politik maupun di suprastruktur politik. Itu peranan aktif ya, mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kemudian yang positif dan negatif seperti apa? Yang positif itu adalah aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintah. Nah, sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum, public service. Nah, inilah yang kita laksanakan dalam pemenuhan kita menuntut hak, begitu ya. Aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi. Jadi kalau kita aktif menyuarakan hak-hak kita, menyuarakan hak komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita, berarti kita berperan positif. Tetapi kalau peranan negatif di sini adalah aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi, ya. Jadi hal-hal yang bersifat pribadi, persoalan yang bersifat pribadi ini kita menolak campur tangan pemerintah. Misalnya apa? Yang bersifat pribadi. Kita jauhlah, jangan sampai kita seperti di negara Korea Utara gitu ya, sampai urusan rambut pria saja itu diatur oleh negara, sampai di rumah rumah warga saja diatur negara bahwa di sana harus ada foto presiden, kemudian ada foto ayahnya presiden gitu ya, dan satu waktu ada warga negara Korea Utara yang dihukum gara-gara rumahnya kebakaran. Kemudian warga itu lebih menyelamatkan ya keluarganya, anak istrinya mungkin gitu ya. Kemudian foto itu tidak terselamatkan, terbakar. Akhirnya malah dihukum. Nah itu kan masuk ke ranah privat gitu ya, ranah privat. Sampai ya hal-hal yang tidak ada lagi hal-hal yang menjadi wilayah privat dari warga negara. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kita menolak, itu artinya peranan negatif. Artinya kita menolak campur tangan pemerintah pada persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi, begitu ya. Kita misalnya kita masih menerima ya pengaturan tentang misalnya batas umur untuk usia untuk bisa melangsungkan pernikahan ya di undang-undang perkawinan. Kita masih menerima itu, kan berarti campur tangan negara ya, campur tangan pemerintah. Tetapi pada misalkan kalau ada sampai aturan ya, kalau sampai ada aturan misalkan pengaturan bahwa si A ya orang dari suku bangsa ini harus menikah dengan suku bangsa ini dan seterusnya, itu pasti harus kita tolak. Termasuk pilihan agama, pilihan politik, itu kan wilayah privat. Kita menolak campur tangan negara pemerintah dalam wilayah privat, itu berarti kita sudah menjalankan peranan yang negatif. Jadi negatif di sini bukan berarti dalam arti asli dari negatif itu gitu ya, sesuatu yang tidak positif, tetapi peranan negatif di sini adalah peranan untuk berani menolak
campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Oke. Nah, yang terakhir adalah peranan warga negara. Ini menurut Pak Kholisin, ini dosen di UNY. Dalam kehidupan kenegaraan, pada prinsipnya wujud peranan warga negara meliputi hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, perilaku yang sesuai dengan nilai kesusilaan dan kebudayaan yang dianut dalam masyarakat itu, kemudian perilaku yang dianggap layak menurut kelayakan keilmuan serta sesuai dengan harapan di masa depan, kesemuanya itu dalam rangka membentuk warga negara yang baik. Ya, perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban, perilaku sesuai dengan nilai kesusilaan dan kebudayaan, dan perilaku yang dianggap layak menurut kelayakan keilmuan serta sesuai dengan harapan di masa depan. Semua peranan-peranan itu dapat dilakukan oleh warga negara dalam rangka membentuk warga negara yang